Baik anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, mari kita belajar tentang sholat ya. Buka halaman 96 buku paketmu, bab sholat. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang kalian ketahui tentang sholat? Sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Secara bahasa. Secara istilah, sholat artinya ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah berupa ucapan maupun gerakan. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun tertentu. Itu sholat. Dilihat dari segi hukumnya, hukum sholat adalah fardu atau wajib. Artinya setiap manusia yang sudah balik, sudah memenuhi syarat wajibnya, syarat rukunnya, harus melaksanakan sholat. Apabila ditinggalkan berdosa. Sholat yang wajib kita lakukan selaku umat Islam adalah 5 kali sehari semalam. Apa saja adik-adik? 1, dari pagi hari sholat subuh, siang sholat duhur, sore hari sholat ngasar, petang hari sholat maghrib, malam sholat ngisya. Nah, 5 kali sehari semalam itu rokaatnya kalau dijumlah 12 rokaat. Ada pertanyaan, mengapa kita harus sholat? Nah, adik-adik bisa menjawab. Kita sholat itu sebagai bukti. 1, kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sebagai wujud terima kasih, bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Allah memberikan banyak fasilitas hidup bagi kita semuanya. Allah memberikan udara kita gratis, memberikan air hujan, memberikan tumbuh-tumbuhan yang hasilnya bisa kita makan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita akal untuk bisa berpikir. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga wujud kita berterima kasih kepada Allah, kita sholat 5 kali sehari semalam. Pak, kalau mau tambah sholat sunat boleh enggak? Boleh. Misalnya sholat sunat ya, ada banyak sekali sholat sunat yang bisa kita lakukan. Dari pagi hari kita bisa sholat duha. Besok kita Ramadan, kita bisa sholat tarawih maupun sholat witir. Tetapi yang wajib yang tidak boleh kita tinggalkan adalah 5 kali sehari semalam. Paham adik-adik ya? Baik, setelah kita tahu apa arti sholat, kemudian hukumnya sholat, kemudian mengapa kita harus sholat, adik-adik pahami itu. Kita harus mempelajari tentang syarat, tentang rukun, tentang makruhnya sholat, tentang sunnah-sunnah sholat, dan juga tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat. Ini penting anak-anak. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan insya Allah akan sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi pahala oleh Allah ketika berdasarkan ilmu. Nah, apa yang kita terangkan nanti merupakan bagian dari ilmu supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat, kita bahas satu persatu ya. Ada berapa syarat sholat yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita sholat. Yang pertama adalah syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Nomor 1, menghadap kiblat. Kalau di Indonesia letaknya di daerah barat kota Mekah, berarti kita menghadap ke barat. Yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat bagi perempuan dulu ya. Bagi perempuan yang boleh tampak ketika sholat adalah wajah dan telapak
tangan. Makanya kita selaku untuk anak putri harus memakai mukena. Lebih baik mukena yang terusan, lebih aman. Mukena yang terusan, yang bukan pedotan. Kemudian untuk laki-laki auratnya apa? Auratnya adalah di antara lutut dan pusar. Jadi lutut sampai pusar harus tertutup. Untuk lebih adabnya, lebih sopannya, tentu memakai sarung, memakai baju lengan panjang, memakai peci akan lebih sopan, lebih sempurna. Kemudian suci dari nomor 3, suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan suci dari najis dulu. Suci dari najis, baik itu tempatnya, karpetnya, maupun tikarnya, ataupun sajadah harus suci. Kemudian badannya juga harus suci. Kemudian pakaiannya yang kita pakai tidak boleh kena najis. Bisa lihat keterangannya ya di halaman 96. Kemudian yang keempat adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Dulu sudah kita pelajari hal-hal yang membatalkan wudhu, sudah kita pelajari. Jadi ketika kita mau sholat harus wudhu dulu supaya suci dari hadas kecil. Bagi yang sudah dewasa, misalnya mau sholat kok berhadas besar, ya harus mandi dulu. Kemarin sudah ya keterangannya ya. Suci dari hadas, nomor 4. Yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Ya, kalau sekarang belum waktu sholat duhur, karena masih jam 8 lebih, masih pagi, belum waktunya sholat duhur. Tidak boleh sholat duhur karena belum masuk waktu sholat. Nah, kelima ini harus tahu. Ini merupakan syarat sholat, syarat sahnya sholat. Kemudian rukun-rukun sholat. Kalau rukun ini adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika pas kita melakukan sholat. Bedanya dengan syarat apa? Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum sholat. Tetapi kalau rukun, ini hal-hal yang harus dipenuhi ketika pas melakukan sholat. Ada 13 rukun. Di dalam kitab lain ada 17. Bisa lihat keterangan di dalam bukumu ya. Mulai dari takbiratul ihram. Mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, sampai ke tertib. Rukunnya ada banyak sekali, ada 13 atau ada 17 dalam kitab yang lain. Nah, anak-anak, kemudian sunnah-sunnah sholat dulu ya, sunnah-sunnah sholat. Bedanya apa dengan rukun? Sunnah sholat dengan rukun bedanya, kalau rukun ini ketika ditinggalkan bisa menyebabkan batal sholatnya. Jadi harus hafal betul. Kemudian kalau sunnah-sunnah sholat, ini kalau ditinggalkan tetap sah sholatnya. Tentunya akan lebih sempurna, akan lebih banyak pahalanya bila sunnah-sunnah ini juga dilengkapi. Nah, anak-anakku, tidak panjang lebar, Pak Arwan menerangkan, untuk rukun-rukun sholat, ini penting, bisa dihafal ya. Ada di halaman 97 sampai 98. Rukun-rukun sholat, dihafalkan. Nanti Pak Arwan beri tugas supaya anak-anak bisa cepat menghafalnya. Kemudian sunnah-sunnah sholat, ini juga ada di halaman 99. Contohnya apa sunnah-sunnah sholat? Misalnya membaca doa iftitah, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira, dan sebagainya. Kemudian apalagi sunnah-sunnah sholat, membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Ada di halaman 99 sunnah-sunnah sholat. Kemudian makruh sholat. Makruh sholat itu apa adik-adik? Makruh sholat itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan akan mengurangi pahala. Sholat. Dengan kata lain, makruh sholat ini apabila dilakukan akan mengurangi kesempurnaan sholat. Beda dengan sunnah tadi ya. Kalau sunnah ini kita lakukan justru akan menambah
pahala, akan menambah kesempurnaan sholat. Kalau makruh-makruh sholat, ini apabila kita lakukan justru akan mengurangi kesempurnaan sholat. Apa makruh-makruh sholat? Antara lain, misalnya menahan pipis. Kok kebelet pipis? Nah, ini juga makruh kita menahan. Terus bagaimana Pak? Ya terus kita lanjutkan saja. Tetapi akan lebih baiknya apabila sebelum sholat kita pipis dahulu ketika sudah merasa mau pipis. Contohnya lagi misalnya meludah. Meludah. Walaupun misalnya kita ada sisa-sisa makanan sedikit di dalam mulut. Daripada mengganggu, kalau ditelan batal kita lepas. Nah, ini juga makruh. Kemudian tolah-toleh, bahasa Jawanya ya, menengok kanan, menengok kiri, itu juga makruh sholat. Nah, untuk lebih lengkapnya keterangan apa saja makruh-makruhnya sholat ada di halaman 98. Nah, kemudian terakhir tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Adik-adik, tentu kita akan merasa rugi ketika kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Sudah sholat lama sekali, tetapi apa yang kita lakukan justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Kita tidak tahu, oh ternyata berbicara itu batal, ternyata gojek itu batal, ternyata gerak-gerak begini batal, ternyata kentut itu membatalkan sholat. Nah, itu harus kita tahu supaya ketika kita mengerjakan sholat betul-betul kita khusyuk, kita menghadap Allah dengan sempurna. Apa saja yang membatalkan sholat? Ini dilihat di halaman 99 ya. Ya, sedikit saja Pak Arwan menerangkan hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya makan. Makan ketika pas sholat. Kemudian gerak-gerak ketika pas sholat. Gojek rame ketika sholat. Kemudian terbuka auratnya, sarungnya melotrok atau celananya sobek di sini, akan membatalkan sholat. Nah, itu hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita melakukan sholat dengan tertib, yaitu yang pertama, hati menjadi tenang. Ketika pas sholat kita menghadap Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Setelah sholat, alhamdulillah, hati kita merasa tenang. Yang kedua, bisa menyehatkan lahir dan batin. Sehat lahir batin. Ini hikmahnya sholat. Insya Allah hati kita sehat, badan kita sehat ketika kita rutin melakukan sholat. Kemudian akan lebih dekat kepada Allah. 5 kali kita sholat, 5 kali juga kita berwudu. Ibaratnya dosa kita basuh, kita hilangkan ketika pas wudu. Kita mohon kepada Allah ketika sholat, akan mengurangi dosa kita. Insya Allah Allah akan menghapus dosa kita sehingga semakin dekat dengan Allah. Dan banyak sekali manfaatnya. Bisa dilihat ya di halaman 101, hikmah sholat. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan sedikit keterangan tentang sholat, semoga anak-anakku sekalian bisa semangat untuk melakukan sholat. Mosok kita diberi rezeki oleh Allah berupa sehat, berupa udara, berupa makanan, berupa air, kita tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat kepada Allah. Sudah kelas 4 ya, mulai sekarang rajin sholat. Semoga sholat kita sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian keterangan dari Pak Arwan tentang sholat. Setelah itu bisa dibuka buku paketmu halaman 103 sampai 104. Kalian kerjakan yang pilihan ganda, yang A saja, yang pilihan ganda saja. Terus kemudian tugasnya lagi adalah kalian tulis ya
Nomor 1, kalian tulis sebutkan rukun-rukun sholat. Ya, sebutkan rukun-rukun sholat. Yang kedua, kalian jawab, sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Sesudah kamu tulis jawabannya, yang 2 itu tadi di buku tulis, kamu foto, kirim WA ke Pak Guru, ya, kami tunggu. Terima kasih. Sekian, kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.